Good morning everyone and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gua Hanif Tamrin. Dan gua pantau-pantau di kolom komentar semakin absurd nih sepertinya aktivitas pagi kalian. Dan nonton gua sambil macem-macem aja. Ada yang masih absen dengan bersihin tai burung, ada yang sambil pup, ada yang sambil benerin kucing katanya, ada yang sambil wah udah macem-macem nih di kolom komentar. Absurd banget nih absen-absen kegiatan mereka di pagi hari. Tapi apapun itu, kalau kalian lagi di perjalanan, kalau kalian lagi di KRL, kalau kalian lagi di mobil katanya, kalau kalian lagi di sepeda, atau udah ngabsen atau ngerem di kantor sekarang ya, untuk bisa mendapati aktivitas-aktivitas terbaru di bursa transfer di bulan-bulan ini, kita akan segera membahas dan pastinya itu akan datang dari klub kesayangan kalian ya. Dan sebelum itu gue pengen appreciate banget buat komunitas ini APH dan TPJ yang dalam 7 hari terakhir ya, 7 hari 8 hari terakhir itu subscribernya naik 8.000. Luar biasa. Mantap. Dan karena itu gue jadi jujur semangat banget ya. Dan gue pengen minta tolong sama kalian. Dengan run rate 1000 subscriber per hari aja, kita kejarin seenggaknya sampai 40.000 di minggu ini. Dimulainya hari Senin ya, sampai 40.000, gua dengan ikhlas akan membayar seharga 2 motor PCX atau seharga 1 Vespa baru yang Matic untuk mengundang El Fabrizio Romano ke show ini. Ayo kasih gua 40.000 sub saja. Kita akan, dia udah sumpah, gua udah chat dia nih ya. Nih HP gua nih Fabrizio, gua liatin nih. Gua udah chat dia. Katanya oke, dan seharga 1 Vespa. Tuh, Fabrizio Romano. Tuh, sumpah seharga 1 Vespa. Karena ini lagi musim transfer, jadi guys, mahal banget dia. Tapi on the bright side, asumsi itu kejadian, gue dengan senang hati akan bayar, nggak apa-apa, it's okay. Gue akan tampung semua pertanyaan kalian. Apapun, nanti gue akan bikin satu post di mana kita list down semua pertanyaan kalian, gue tanyain satu-satu, biar semuanya kita jawab sama dia, gitu ya. Dan seperti apa kejadian behind the scene gitu yang terjadi sepanjang ini untuk beberapa transfer penting dan upcoming ya. Seperti yang akan kita bahas di transfer yang pertama ini ya. Ini menurut kawan kita tadi, El Fabrizio Romano gitu kan. Banyak yang sudah berspekulasi karena Rodrigo di Club World Cup itu dicadangkan bahkan sampai 5 pertandingan kalau gue nggak salah. Jadi tidak diturunkan, tidak mendapatkan kepercayaan lah oleh Xabi Alonso. Dan alasan dari dicadangkannya Rodrigo versi Xabi Alonso itu adalah alasan taktikal atau teknis lah gitu ya. Jadi memang nggak masuk di dalam skemanya dia. Nah, yang terjadi adalah Real Madrid ini menghargai Rodrigo cukup tinggi, memahami potensi, bakat dan juga development dari seorang Rodrigo bisa naik to the next level, mungkin akan berada di level world class gitu ya. Sebaliknya, Rodrigo juga sangat betah di Real Madrid dari sisi keluarganya, adaptasinya, rekan setimnya. Rodrigo nih betah banget di Real Madrid, tapi entourage dari Rodrigo ini berada dalam situasi yang tidak happy karena sang pemain itu tidak mendapatkan kepercayaan dari Xabi Alonso. Itu alasannya tengah dipertimbangkan karena ini tekanannya lebih dari entourage dari seorang Rodrigo. Entourage itu berarti agen, manajer biasanya ngurusin komersial kayak misalnya endorsan lo, atau nanti ada iklan, atau ada digital rights, atau misalnya keluarganya, bapak, ibu, banyak lah tuh bisikan-bisikan mulai tuh ke Rodrigo, kayaknya mungkin lo harus mempertimbangkan untuk berganti klub. Nah, berikutnya yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan akan dilangsungkan pertemuan antara kubu Rodrigo dengan Real Madrid untuk bisa mendiskusikan seperti apa blueprint dari Rodrigo masa depannya di Real Madrid. Apakah nanti pertemuan itu berupa desakan untuk let's say lo kasih gua minimal garansi 20 pertandingan jadi starter,
nanti dari presiden klub atau eksekutif klub yang akan memberikan tekanan kepada Xabi Alonso gitu. Atau ya memang kesepakatan keduanya berpisah secara baik-baik dan mencari jalan keluar untuk bisa menjual Rodrigo dengan harga tertinggi dan Rodrigo pun mendapatkan remunerasi yang layak atau yang dia inginkan atau yang entourage-nya inginkan. Nah, dari series of possibility ini, menurut insider dari Real Madrid yang saat ini berkomunikasi dengan intens dengan Fabrizio Romano, itu angka yang di-expect oleh Real Madrid hanya untuk memulai negosiasi aja dari klub-klub yang meminatinya, itu starting bid yang akan diminta oleh Real Madrid adalah di atas 100 juta euro. Edan, mau mulai negosiasi aja udah mesti nyiapin di atas 100 juta euro nih untuk kawan kita Rodrigo ini. Belum nanti kan komisi agen, belum nanti kan ini gajinya pasti mintanya wah gede banget gitu kan. Dan itu tentu mengeliminasi list klub-klub yang sanggup untuk mungkin bahkan masuk ke meja negosiasi aja tuh udah langsung banyak yang tereliminasi gitu ya. Nah, ini adalah ekspektasi yang diharapkan oleh para eksekutif yang ada di Real Madrid gitu. Dan preferensi Rodrigo sampai hari ini itu masih untuk bertahan di Real Madrid ya. Mungkin dengan pertemuan ini nanti akan ada hasil atau jalan tengah gitu kan. Apakah itu nanti mungkin Rodrigo-nya ditenangin ya, misalnya kayak yaudah calm down, lo akan mendapatkan kesempatan karena musim ini turnamen banyak dan minimal lo akan main segini banyak sebagai starter gitu. Ya mungkin nggak semuanya di pertandingan big match, tapi ya mungkin ada garansi menit bermain ya. Karena kita mesti sadar karena tahun depan itu ada Piala Dunia guys gitu. Dan Rodrigo ini ya punya ambisi kan untuk bisa mencuri satu posisi starting 11 di timnas Brasil gitu. Dan on the other side, apabila hasil dari pertemuan itu ujung-ujungnya adalah melepas Rodrigo, ini ada beberapa tim yang menurut gua mampu menampung sang pemain. Gak banyak, tapi ada beberapa ya. Nomor satu yang paling menurut gua memungkinkan dan membutuhkan dan punya uangnya dan lack of supply itu adalah Bayern Munich. Itu nomor satu menurut gua. Kenapa? Bayern baru aja menawar Luis Diaz seharga 65 juta euro, ditolak oleh Liverpool ya. Pasar penyerang sayap yang bagus di Eropa itu sedang tipis ya. Beberapa yang bagus itu udah ada di klub besar masing-masing dan memiliki gaji yang cukup stabil lah, prominan lah gajinya. Jadi opportunity untuk mendatangkan Rodrigo menurut gua akan menjadi kesempatan yang tidak akan dilepaskan oleh FC Hollywood gitu. Terutama memang Vincent Kompany butuh banget supply penyerang sayap yang secara kualitas itu benar-benar di atas rata-rata atau levelnya itu level top gitu. Dan mereka sanggup bayar. Mereka punya finansial yang sangat-sangat sehat dan they have money to spend gitu. Menurut gue itu nomor satu. Nomor dua, itu kandidatnya menurut gue yang bisa mendatangkan seorang Rodrigo itu adalah Arsenal gitu. Arsenal nanti akan dijelaskan berikutnya juga kenapa mereka menurut gue bisa beli, karena baru aja melaporkan laporan finansial mereka sangat-sangat sehat gitu. Dan kita akan bahas lebih detail nanti di segmen berikutnya gitu. Dan memang butuh juga gitu ya. Cuman mungkin harus ada dulu beberapa pemain yang dilepas, mungkin Gabriel Martinelli, Leandro Trossard atau Gabriel Jesus gitu. We don't know. Harus ada sedikit mungkin pemain yang bisa dilepas juga untuk bisa balancing dari sisi keuangannya. Kemudian berikutnya menurut gue Liverpool ini berada dalam situasi harus spend karena dia kehilangan almarhum Diogo Jota. Kemudian dia harus menjual Darwin Núñez karena emang udah di stated tuh nggak masuk skemanya dari seorang Arne Slot gitu. Jadi memang Liverpool dalam posisi ya harus spend gitu, mau nggak mau. Ini juga bisa menjadi salah satu destinasinya beliau gitu.
Dan terakhir menurut gua, mungkin yang nggak banyak yang orang consider itu Manchester City, teman-teman. Kenapa? Karena udah berapa musim terakhir City tuh nggak punya sayap kanan bagus setelah Riyad Mahrez nggak ada. Dipaksalah Phil Foden di situ, ada siapa Silvio di situ. Ada banyak lah pemain yang dicoba di situ, Oscar Bob, tapi nggak ada yang benar-benar ada di kualitas itu. Dan harus kalian ingat 2 musim yang lalu Rodrigo adalah pemain yang menjadi alasan Manchester City tereliminasi di semifinal dari Real Madrid pas Real Madrid juara itu. Itu penampilan dia, edan men pada saat itu. Dan naturally kalau dia available ya itu bisa jadi menjadi opsi. Tapi gue melihat ada satu faktor X yang bisa membuat ini bisa jadi nggak kejadian transfer Rodrigo ini. Itu adalah apabila kembali datang penawaran yang begitu besar dari Saudi Arabia untuk Vinicius Junior, ya. Kabar terakhir kan mau nawar 200, 250 atau semua duit yang ada di dunia inilah mau ditawarin sama Saudi Arabia untuk seorang Vinicius Junior. Apabila terjadi penawaran yang tidak bisa ditolak oleh Real Madrid, ya logikanya ya Rodrigo ya pasti di-keep gitu. Jadi bisa dia di kanan, Mbappe di kiri gitu kan, atau misalnya siapa pemain lain yang di kiri yang didatangkan baru, ya Mbappe jadi striker utama gitu. Itu yang mungkin bisa kedepannya terjadi beberapa skenario gitu. Tapi apapun itu, apabila keputusannya adalah Rodrigo dari campnya Rodrigo untuk meninggalkan Real Madrid, mahar 100 juta euro adalah menjadi syarat untuk Real Madrid mau bahkan duduk ke meja negosiasi gitu ya. Itu dia dari Rodrigo. Kemudian kita akan maju ke Italia ya. Kita sekarang sedikit maju ke Italia, di mana ada tim yang merupakan rival abadi Juventus yang musim lalu merasakan kepahitan yang luar biasa. Semua ajang mereka kalah di detik-detik terakhir, di final Liga Champions, di Serie A, juga gugur di Piala Italia. Inter Milano ya, Internazionale Milano gitu. Inter Milan sudah secara resmi menyampaikan official bid penawaran untuk Ademola Lookman dari Atalanta. Ya, seperti kita ketahui, Lookman ini di akhir musim kemarin itu memiliki friksi dengan Gasperini. Nah, Gasperini sekarang juga sudah pindah. Nah, itu yang membuat sebenarnya dia kontemplasi nih gitu kan, nggak nyaman di Atalanta. Dan musim lalu salah satu musim terbaik yang pernah dia mainkan, excel di Eropa, Serie A juga bagus banget. Ini salah satu pemain yang tengah berada dalam level peak dari karirnya gitu. Nah, uniknya Aselio itu salah satu direktur teknis dari Inter Milan kemarin memberikan ultimatum kepada Atalanta. Dia bilang, kita mengkonfirmasi secara resmi bahwasanya kita sangat tertarik dengan Ademola Lookman. Kita willing to pay for him dengan harga yang fair. Tetapi kita tidak akan masuk ke negosiasi yang berlarut-larut. Itu adalah statement dari Aselio. Jadi Inter Milan menetapkan deadline 10 hari untuk menutup transfer ini. Itu adalah window yang mereka set untuk ini bisa segera direalisasikan dan diwujudkan transfernya. Penawaran resmi sebesar 40 juta euro sudah disampaikan kepada pihak Atalanta. However, ini Atalanta sedikit mencoba bermanuver untuk bisa mendapatkan harga transfer yang lebih besar. Itu dengan meminta 45 juta euro plus 5 juta euro dalam bentuk performance related bonus. Jadi ujung-ujungnya jadi 50 juta. Nah, gap inilah yang sedang diupayakan oleh BP Marotta dan Aselio untuk bisa akhirnya menjadi ketemu titik tengahnya. Ada gap 10 juta euro. Nah, mungkin 10 hari terakhir itu bisa segera ketemu seperti apa kurang lebih, apakah ya udah deh dicicil berapa tahun atau bonusnya itu bonus-bonus yang gampang aja. Karena memang sebenarnya hubungan antara Inter Milan dan Atalanta ini sangat baik. BP Marotta merupakan general manager Atalanta sebelum pindah ke Juventus. Jadi hubungannya sangat-sangat baik dengan semua petinggi yang ada di Atalanta. Dan Ademola Lookman juga sudah mencapai kesepakatan personal dengan Inter Milan gitu. Dan memilih Inter Milan sebagai destinasi berikutnya. Dan secara approval dari manajer Christian Cifu juga
sudah oke banget, udah sanction, dan dari gaya permainannya merasa Ademola Lookman adalah pemain yang dia butuhkan untuk bisa membawa Inter ke level berikutnya, Inter 2.0 under Christian Cifu. Dan kalau kita lihat statistiknya, ini benar-benar menjadi musim terbaiknya dia. 40 penampilan musim lalu, 20 gol dan 7 assist. Ya udah masuk ke marka striker 20 gol, karena dia juga bukan striker murni, tapi lebih kepada inside forwards gitu ya, atau second striker yang berkarakter cepat, bagus banget buat fast break, kemudian punya skill individu, dan juga punya shooting dari luar kotak penalti yang cukup presisi gitu. Jadi ini adalah pemain yang dibutuhkan oleh Inter Milan, yang mungkin selama ini opsi tusukan-tusukan dari second line-nya itu justru selama ini datang dari wingback. Nah, sementara kita tahu di sisi kiri penampilan wingback-nya dia yang Itali, Federico Di Marco, tidak memainkan musim terbaiknya lah musim kemarin. Ya justru di partai-partai yang penting justru dia flop gitu. Beberapa kali akhirnya digantikan oleh pemain yang lain gitu. Nah, ini kita lihat, kita pantau 10 hari ke depan, ya let's say 6 hari lagi lah, ini mungkin akan segera atau lebih cepat akan segera bisa diresmikan oleh Inter Milan untuk akhirnya Ademola Lookman menjadi amunisi terbaru dari skuad asuhan Christian Cifu. Berikutnya ada juga rumor yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh jutaan fans dari Manchester United ya. Bahwasannya internal Manchester United, dalam hal ini Ineos, sedang mengeksplor bagaimana caranya bisa mendatangkan kiper baru, yaitu Emiliano Martinez. Sebenarnya ada dua opsi kiper yang sedang dipertimbangkan oleh Manchester United. Apakah mencari kiper muda untuk bisa melapis gitu kan, atau yang memang sudah experience gitu. Dalam hal ini, kalau itu yang experience, target utama yang targetkan oleh Ineos itu adalah Dibu Martinez dari Aston Villa. Dan sang pemain sendiri juga sudah menyatakan preferensinya untuk bergabung dengan Old Trafford kepada agennya gitu, untuk preferensinya bisa main di Man United. Dan secara blocker dari transfer ini itu adalah sebenarnya manajemen Manchester United itu lebih memilih untuk posisi kiper itu tidak dilakukan dengan cash, tapi tukar pemain. Kenapa? Karena setelah belanja untuk Matheus Cunha 65 juta pound, kemudian menghabiskan 70 juta pound untuk Mbeumo, Man United juga masih harus membeli satu striker lagi yang kurang lebih juga pasti harganya mahal banget. Apakah itu Benjamin Sesko, pasti di atas 80 juta pound, apakah itu Oli Watkins minimal 55 sampai 60 juta pound, apakah itu misalnya Dusan Vlahovic itu yang mungkin gajinya juga tinggi, sementara pemain-pemain yang menjadi pemain yang unwanted itu juga masih belum ada yang pergi. Jadon Sancho masih di MU, Marcus Rashford juga masih belum pindah, Anthony juga masih ada di situ, Garnacho juga masih ada. Jadi sampai ada pelepasan pemain ini, itu MU nggak bisa jor-joran. Dalam tahap Ineos harus berhati-hati, kalau nggak bisa rusak planning PSR mereka, Profit and Sustainability Rules-nya mereka. Jadi preferensi dari Ineos itu adalah menukar Dibu Martinez dengan mungkin satu atau dua pemain gitu. Jadi itu yang ditawarkan kepada Aston Villa. Gue beli aja nih Dibu Martinez, tapi gue ganti sama pemain ya. Mungkin lo bisa milih. Apakah itu? Ya pasti yang ditawarin sampah-sampah dulu dong. Pastikan kayak gitu tuh. Apakah Garnacho gitu kan? Apakah mungkin misalnya Marcus Rashford yang juga sebenarnya sempat kemarin dipinjemin ke situ gitu kan? Cuman mungkin kendalanya di gaji tuh kalau Rashford, kan terlalu mahal gajinya. Pasti nggak mau turun kalau Aston Villa. Semua rata-rata kalau yang gajinya tinggi, pindahnya ke tim Inggris lagi, mintanya nggak mau turun. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasannya revenue dari tim-tim Inggris itu besar banget. Kecuali kalau mereka pindah ke liga lain, itu baru mereka akan mengconsider kayaknya gue harus potong gaji deh. Nah, itu terjadi nanti di akhir-akhir ketika mereka sadar,
oh nggak ada yang mau ngambil gue ya, nggak ada yang mau ngegaji gue segini ya gitu. Yang mau ngegaji gue lebih murah ada, tapi di liga lain. Sementara kalau Liga Inggris nggak ada yang mau ngegaji gue segitu. Mereka bisa bayar, tapi nggak layak dibayar segitu. Gitulah kurang lebih guys. Nah, jadi preferensi Manchester United tuh untuk bisa mendatangkan seorang Dibu Martinez itu adalah dengan tuker dulu. Kecuali secara ajaib nih guys, seminggu ke depan 4-4-nya bisa dijual nih, yang unwanted ini. Udah gitu dapat striker bisa dinego gila-gilaan atau dicicil 10 tahun pakai pay letter gitu. Nah, mungkin bisa dibeli nih Dibu Martinez pakai cash. Tapi kalau enggak ya preferensinya itu adalah dengan swap players. Tapi ini menurut gue masih mungkin terjadi ya. Dan secara kesepakatan personal harusnya nggak susah lah antara Emiliano Martinez dengan Manchester United untuk bisa ketemu. Nah, memang juga alasannya juga ini dipertimbangkan karena kan penampilan Onana yang ya selalu menjadi headline lah ya gitu, nggak pernah merasa safe gitu kan. Kita lihat komparasinya dulu deh, statistik musim lalu antara Dibu Martinez versus Onana. Nah ya, 37 penampilan oleh Dibu Martinez versus 34 penampilan oleh Onana. Kebobolannya hanya berbeda 1, clean sheet-nya juga beda 1, tapi lebih banyak penyelamatan yang dibuat oleh Dibu Martinez dan juga dari sisi build up atau delivery passing itu lebih bagus statistik seorang Dibu Martinez. Padahal kan Onana ini kan katanya didatangkan karena skema ball playing goalkeeper anjay. Cuma statistiknya kalah jauh nih my friend gitu kan. Kalau lo mau build up dari mana nih, passingnya jauh, long passnya juga jauh. Ya mungkin ini scam lah ya. Onana ini kena scam lah gitu kurang lebih. Jadi memang selalu memicu perdebatan dan tidak memberikan rasa aman. Kan sebenarnya fungsi dari kiper itu untuk para lini pertahanan itu memberikan rasa aman. Jadi kalau kiper lo Van der Sar, kalau kiper lo Buffon, kalau kiper lo Oblak, kalau kiper lo misalnya Courtois, ya back lo tenang my friend gitu kan. Ada Thanos nih itu kan di belakang kagak akan bobol gitu. Jadi kalau Onana, wah pasang badan dulu nih gitu kan. Pasti kalau lewat ya udah pasti kebobolan. Bahkan kita pasang badan aja bisa kebobolan karena dia ngadi-ngadi di belakang gitu. Nah itu yang menjadi salah satu faktor ya, mungkin posisi kiper juga harus segera dipertimbangkan, diakselerasi untuk bisa diimprove oleh Manchester United. Nah berikutnya, sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, gue pengen ingetin tentunya juga yang tadi gue sampaikan di depan ya, ada milestones. Tolonglah kita subscribe naikin dulu sampai 40.000, karena kalau terjadi itu 40.000 subscriber di minggu ini, kita akan bayar satu Vespa untuk bisa mendatangkan Fabrizio Romano dan menjawab semua pertanyaan kalian. Mahal banget dari musim transfer, ya Allah ya Tuhanku gitu. Tapi mungkin kita bisa minta uang ke Papa Kroenke. Iya, karena berikut yang pengen kita bahas adalah ini baru saja resmi dirilis oleh CNBC ya Bang. CNBC kemarin di website yang beritanya tentang topik-topik ekonomi, bahwasannya dari 7 grup yang ada di Liga Inggris, klub-klub yang bagian dari grup yang ada di Liga Inggris, itu Kroenke Family menduduki peringkat pertama dari sisi net worth atau most valuable sports group atau empire di tahun 2025. Jadi secara penghasilan, cuan gitu, dan net worth, ini valuasi dari perusahaan yang dimiliki oleh Kroenke yang memiliki banyak sekali tim olahraga, itu termasuk Arsenal, itu berada di urutan 1 dari sisi valuasi yang merupakan net worth terbesar gitu. Jadi dia divaluasikan sebesar 21 miliar ya dolar gitu secara grup gitu kan. Itu berarti keberhasilan mereka dalam sisi komersial, pendapatan, earnings, revenue, net sales itu benar-benar jauh di atas yang lain. Jadi ini mereka ngeran company-nya itu benar-benar impeccable gitu. Dan kalau kita lihat di posisi 2 dan 3 itu bukanlah
sepak bola, grupnya sepak bola. Baru ada Liverpool di posisi 4 dengan Fenway Sports Group. Bahkan Manchester City ada di posisi 20 kalau nggak salah. City Football Group itu bahkan di posisi 20 dari sisi valuasi, hanya 7,6 miliar. Jadi ini cara penilaiannya memang benar-benar dari total portfolio tim olahraga apa aja yang berada di grup mereka, kemudian dianalisa revenue-nya berapa, net sales-nya berapa, pengeluarannya berapa. Jadi benar-benar ini jago banget ini Josh dan si Stan Kroenke ini, anak sama bapak ini, dalam ngeran sebuah institusi olahraga gitu. Nah, Manchester United, keluarga Glazer itu ada di peringkat 12 karena memang mereka pengennya ngambil dividen aja gitu kan. Yang jualan biarinlah Omar Bereda, yang susah biarinlah Sir James Ratcliffe. Kita mah hobinya ngambil dividen, tiap tahun ambil dividen gitu kan. Jadi secara apabila di run lebih baik, ini mungkin kalau dia nggak ngambil dividen mulu nih, MU bisa naik tuh posisinya ya, bisa naik lah, mungkin masuk top 5 gitu ya. Cuman karena memang ya ini kayak vampir lah, kerjanya ngisep doang emang si Glazer ini, itu yang membuat mungkin ya utangnya banyak, utangnya dicicil, bunga utang mesti dicari, sekalinya punya revenue ngambil dividen. Jadi kesian juga gitu sebagai klub yang paling banyak lah fansnya sedunia, tapi secara valuasi dan juga ini ada di peringkat 12 gitu ya. Nah, memang uniknya nggak di secara spesifik Arsenal itu ketika di laporan keuangan di tahun 2024 musim 2024-2025 itu di share net salesnya berapa, tapi ya dengan total 240 juta pound kalau nggak salah revenue yang dihasilkan selama 1 tahun itu merupakan sebuah angka yang hampir 300, bahkan 294 juta pound sterling revenue yang dihasilkan selama musim kemarin gitu, karena mereka sampai ke semifinal Liga Champion, kemudian konsisten 3 musim terakhir ada di top 2, dia runner up kan, runner up mulu, iya gitu. Terus ya ini dengan prestasi yang cukup konsisten, walaupun konsistennya juara 2 ya gitu ya, kan konsisten tetap harus kita appreciate dong gitu ya. Ini revenue-nya juga konsisten nih, ini yang paling penting nih buat Kroenke. Gua mah nggak peduli juara deh, yang penting cuan gitu. Nah, yang uniknya memang nggak dikasih tahu nih, nggak di stated secara transparan. Dari revenue 294 juta pound sterling ini net salesnya berapa ya, keuntungan bersihnya, laba bersihnya tuh berapa? Karena kan kalau revenue itu harus dikurangin dulu nih gaji, operasional dan lain-lain. Jadi terlepas dari memang revenue-nya tinggi, mungkin sengaja nggak di-declare sama mereka biar nggak ketahuan. Jadi mereka bisa ngambil dividen juga nanti. Kalau nanti di-declare nih, fans Arsenal baca kan, wah gede nih laba bersih, transfer gitu kan, sih beli dong Rodrigo, woi gitu kan, Gyökeres jangan tawar, bayar aja gitu kan. Cuman nggak diinfokan secara eksklusif ya, mungkin salah satu alasannya karena itu ya. Dan emang Arsenal ini well run club lah menurut gua, dan memang keberadaan mereka di tengah kota London membuat commercial revenue-nya bagus, kemudian tim jualannya juga strong, dan yang paling utama apapun yang terkait Arsenal ini di charge mahal sama keluarga Kroenke, cuman fansnya tetap bayar. Ini juga yang menjadi alasan cuan mereka begitu luar biasa gitu. Bahkan kalau kita tarik ya dari POV tiket dulu deh, tiket musiman deh ya. Kalau kita tarik tiket musiman, harga tiket musiman seluruh klub yang ada di Premier League, harga tiket musiman Arsenal itu konsisten. Mungkin dari 9 musim yang lalu kali ya, dari zaman gue masih ada di Manchester City, Arsenal itu udah nomor 1. Dan itu kan literally, ini tahun berapa ya, 2002, 10 tahun yang lalu. Udah 10 tahun yang lalu, bener. Pertama kali gue kerja di klub itu kan 2014 ya. Iya, tahun 2014. Ini udah 2025, 11 tahun yang lalu bang. 11 tahun dia konsisten menjadi tim dengan tiket musiman termahal 1.127.000 pound harga tiket musimannya. Ini kapasitas Emirates itu berapa? Emirates Stadium kalau nggak salah tuh hampir 55.000 apa berapa gitu ya. Jadi satu fans
itu di quote 24.800.000 rupiah. 60.700. 6 dikah 25 juta, sorry, balik lagi ya. 24.800.000 dikali 60.700. Itulah darah dan keuangan yang dihisap oleh Kroenke dari fansnya, sehingga membuat keuntungannya hampir 300 juta pound. Dari tiket aja fans Arsenal udah dipalak, men. Gila, satu orang 25 juta. Musim ini 25 juta dong gitu. Belum beli jersey baru, belum beli ini itu, belum subscribe gitu kan, subscribe dari apa namanya? Ininya loyalty atau hospitality atau macam-macam itu bener-bener gue nggak ngerti lagi nih si Kroenke family ini. Cuan banget dia gitu ya. Jadi tenang fans Arsenal, itu alasannya gue bilang tadi di depan, ada kemungkinan kalian bisa beli Rodrigo gitu, karena ini cuan. Ya kita lihat lah nanti seperti apa ya Gyökeres ya. Kalau misalnya harusnya kayak gini, ini jadi basis juga sebenarnya buat fans Arsenal untuk menekan keluarga Kroenke buat transfer Gyökeres jangan berlarut-larut, karena sebenarnya ini gapnya cuma sekitar 8-10 juta pound gitu ya, supply dan demand-nya. Tadi yang terakhir itu update-nya adalah agennya Gyökeres udah berkenan untuk motong si komisinya. Tapi Sporting minta naik lagi gitu. Akhirnya kan Gyökeres nggak bisa ikut ke tour ke Asia di saat tanggal keberangkatan tim Arsenal. Ya mungkin nanti dia tetap akan ikut nyusul mungkin yang ke Hong Kong atau yang Singapura, gue nggak tahu. Cuman yang mungkin nyusul jatuhnya, bukan berangkat bareng-bareng gitu, karena memang ada gap 8-10 juta pound yang belum ketemu. Nah kalau revenue lo kayak gini ya bayar aja lah Kroenke, biar cepet ini tuh barang, biar bisa ikutan pramusim, latihan dulu, paham dulu sama metodenya, nggak usah lah pelit-pelit kali, udah cuan banget itu. Gila, satu fans 25 juta dipalak loh, gila men. Edan Man United aja cuma 600 pound tiket musimannya, 12 juta semusim gitu ya. But anyway, itu kan klubnya mereka ya bukan klubnya kita. Jadi ya kita hanya bisa mendukung dari jauh ya. Seperti kalian juga bisa mendukung gua tentunya dengan segera mencapai milestone. Jadi nanti ada 2 nih milestone yang pengen gua capai. Satu, kalau subscriber 40.000 ya gua mengelus dada lah. Mungkin gua harusnya bisa beli Vespa, tapi duitnya kita pakai buat datengin Fabrizio Romano dulu gitu ya. Itu nomor 1. Nomor 2, nanti kalau subscribernya 75.000, gue akan segera mengannounce tour Inggris selama 1 bulan full untuk kalian ya. Setiap hari akan ada konten, gue akan full 1 bulan di Inggris. Semua big match kita akan cover. Meskipun gue belum tahu nanti gue mau live atau gue mau taping, tapi plannya udah di situ, gue udah nyiapin. Jadi kasihan LSO kita, live stream operator kita si Dani, udah pengen dari kemarin belum sempat pergi ke Inggris. Kalau Yafet udah kebagian ke Jerman kemarin. Kita wujudkan lah mimpi dari seorang Ramadhani, operatornya Football Morning Show, untuk bisa menjejakkan kaki ke tanah Inggris ya. 75.000 sub itu aja ya. 1.000 sub sehari bisa guys, let's go. Karena kalau enggak nanti gue bingung, itu modalnya gede banget ya. But anyway, tapi kan gue juga pengen untuk bisa bikin ini, tapi nggak ngelihat dari sisi output gitu, tapi untuk kepuasan gue pribadi juga. Karena setelah bekerja selama berapa ya gue total kerja 2010, ini 15 tahun ya. Ini saatnya gue bisa ngatur waktu gue sendiri guys gitu. Aku pengen sebulan di Inggris, ya gue sebulan di Inggris aja gitu. Kalau dulu kan harus ngantor gitu, sekarang kan udah usaha sendiri, jadi udah bisa ya. Anyway, itu dia milestones-nya, tolong dibantu ya. Semoga kita bisa bersenang-senang bersama. It's a very good challenge. Gue tahu kalian bisa support gue. Oke, thank you so much APH dan TPJ. Kita kembali lagi berjumpa besok tentunya di hari Selasa. Bye.